Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman dan Islam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kemampuan untuk istiqomah mengerjakannya, serta diberikan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair, yakni sampai kepada pembahasan Al-Kabiratut Tasi'ah wal Arba'un, yaitu dosa besar yang ke-49, yakni al-khuruju bis saif wa takfir bil kabair. Al-khuruju bis saif wa takfiru bil kabair, memberontak dengan senjata. Kalau di sini disebutkan dengan pedang. Mungkin kalau zaman dulu pedang, sekarang apa? Ya apa saja. Namanya senjata. Bisa senapan api, bisa rudal, atau bisa santet. Mungkin nggak memberontak dengan santet? Bisa. Wa takfir bil kabair, dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini tidak lain merupakan sifat dari Khawarij. Khawarij salah satu aliran sesat yang muncul pada peristiwa tahkim, ketika Ali bin Abi Thalib mengirim utusan bertemu dengan utusan dari Muawiyah
di mana keduanya berseteru antara Ali dan Muawiyah berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Masing-masing mengirimkan juru runding. Dari pihak Ali bin Abi Thalib, yaitu mengirim sahabat Amr bin As. Kemudian dari pihak Muawiyah mengirimkan yakni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Nah, kedua juru runding ini membuat kesepakatan damai atau menyelesaikan urusan yang lagi diributkan tentang pembunuhan Utsman, tetapi hasil keputusan itu tidak diakui oleh sekelompok pasukan Ali bin Abi Thalib sendiri. Akhirnya pasukan Ali ini pun menyempal. Berapa jumlahnya? 12.000 pasukan. Sedikit atau banyak? Banyak. Mereka pergi ke Harura. Di sana dia membuat gerakan. Dan gerakan atau pemikiran atau pemahaman Khawarij ini sifatnya pemikiran yang militeris. Karena mereka semua adalah para pasukan perang militer yang memberontak kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan ini termasuk perkara yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cikal bakalnya itu ada sebelum Rasulullah meninggal dunia. Nabi sudah menggambarkan nanti akan muncul dari mereka, yaitu orang yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Dari Dzul Khuwaisirah inilah nanti akan muncul, yaitu orang-orang yang akan memberontak. Hal ini sebagaimana disabdakan beliau dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4764 jilid 3. 4764. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, apa katanya? Ali pernah mengirimkan kepada Nabi SAW beberapa potong emas. Kemudian Rasulullah SAW membagi-bagikannya kepada Aqra' bin Al-Hanzali, Al-Mujazi, Uyainah bin Badar Al-Fazari, Zat Al-Khaydi Al-Tari. Kemudian ke salah seorang dari Bani Nabahan, Al-Qamah bin Ulasa Al-Amiri, dan kepada salah seorang Bani Kilab. Abu Sa'id kembali menceritakan, kondisi yang demikian membuat beberapa kalangan kaum Quraisy dan Ansor marah. Ya, ada kalangan Quraisy dan Ansor marah ketika Rasul membagi-bagikan emas harta rampasan perang kepada sebagian, tapi tidak memberi sebagian. Padahal maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu untuk melembutkan hati mereka yang baru masuk Islam, karena imannya tipis, maka perlu dibagi-bagi emas supaya hatinya lembut. Bagi yang sudah lama, imannya sudah kuat, nggak perlu, karena mereka berharap pahala dari Allah. Ini kebijakan Rasul, tentu bukan kemauan hawa nafsu Rasulullah. Jadi merupakan strategi dakwah, dan ini merupakan cara yang sesuai dengan Al-Quran. Karena mereka yang mu'allaf baru masuk Islam itu perlu dibujuk hatinya, bahkan termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu lil fuqara
wal masakina wal amilina wal muallafati qulubuhum. Nomor 4. Ada 8 asnaf. Ya Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya, silakan baca. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam yang perlu dilembutkan hatinya. Jadi bukan tidak berdasar apa yang dilakukan Rasul. Baik, kembali ke Abu Dawud. Apa kata Rasul terhadap kebijakan yang beliau lakukan dalam membagi-bagikan emas yang menurut sebagian kalangan ketika itu tidak adil? Silakan. Mereka berkata, beliau memberikan kepada penduduk Najd dan melupakan kami. Rasulullah SAW menjawab, apa yang aku lakukan untuk menjinakkan hati mereka? Ini hujjah beliau. Apa yang aku lakukan untuk melembutkan hati mereka? Yaitu mereka yang baru masuk Islam. Kemudian datanglah seorang lelaki yang bermata cekung. Ini yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Dengan ciri-ciri seorang lelaki datang yang matanya cekung. Jadi dahinya lebar, matanya cekung ke dalam. Kemudian dan lebat janggutnya. Jenggotnya lebat jenggotnya, akan tetapi namun dicukur. Kelihatan nggak orang yang jenggotnya lebat tapi dicukur? Kelihatan nggak? Warna kulitnya beda nggak? Beda. Mengikuti sunnah atau tidak ini? Kelihatan itu. Apa kata dia? Ia berkata kepada Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Ittaqallah ya Muhammad. Bertakwalah kepada Allah ya Muhammad. Ini kalimat hebat enggak? Rasul disuruh bertakwa. Ya, Rasul disuruh bertakwa. Gak kualik lagi. Ini berani nggak dia ini? Berani nggak? Berani. Iki sahabat iki wis ketem ini. Ya kan? Siap-siap Arab ngetokno apa? Iya, biasanya siapa itu? Kalau nggak Umar siapa satunya? Khalid bin Walid. Muas ini. Kalau nggak Khalid bin Walid, Umar bin Khattab ini. Lanjut. Nabi SAW menjawab. Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang bertakwa jika aku mendurhakainya? Iya, siapa lagi yang bertakwa kalau aku mendurhakainya? Kalau aku Nabi mendurhakai Allah, terus siapa lagi yang bertakwa? Karena Nabi kedudukannya paling tinggi dalam urusan takwa. Kalau Nabi nggak bertakwa, apalagi yang di bawah Nabi? Tambah nemen. Dan itu tidak mungkin Nabi tidak bertakwa. Kenapa? Lanjut. Allah Jalla wa'ala percaya kepadaku untuk menyampaikan amanah kepada penduduk bumi. Iya, Allah saja mempercayakan aku untuk ngurus penduduk bumi. Sementara kau, lanjut. Namun kalian tidak mempercayaiku. Tapi kalian penduduk bumi tidak mempercayai aku. Allah saja yang di langit percaya sama aku. Berarti apa yang beliau lakukan ini kebijakan yang ngawur atau tidak? Tidak. Bukan kebijakan yang pilih kasih. Bukan kebijakan yang tidak adil. Bukan kebijakan yang hanya mengutamakan kepentingan golongan. Tidak. Seperti itu tidak mungkin Rasulullah melakukan. Kalau zaman sekarang, mungkin nggak orang melakukan kebijakan tapi kepentingan diri sendiri? Atau kepentingan golongan? Sangat mungkin, karena yang memimpin bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Rasul, tak mungkin lah. Iya kan? Betul. Lanjut.
Kemudian seseorang meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh orang tersebut. Namun Rasulullah SAW melarangnya. Sekalipun tidak disebutkan namanya, tapi kita tahu dalam sejarah, kalau tidak Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Ini jagoan-jagoan ini, para algojo ini. Jangan macam-macam, tegas, tidak ada kata-kata tawar-menawar. Kalau sudah diputuskan oleh Nabi, penggal-penggal, siap dia menjadi eksekutor. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Ditahan oleh Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Lalu beliau bersabda, setelah ini akan ada segolongan manusia yang membaca Al-Quran, namun bacaan tersebut tidak melewati kerongkongannya. Iya, nanti akan keluar setelah peristiwa ini, yaitu orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak akan masuk ke dalam kerongkongannya. Berarti hanya di mana? Hanya di mulut, tidak akan merasuk ke dalam dadanya, jiwanya. Artinya orang ini tidak faham, sekalipun dia baca Al-Quran, sekalipun itu bahasanya. Kemudian Islam keluar dari diri mereka seperti lepasnya anak panah dari busur. Iya, Islam keluar dari dirinya seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Kama yamrukus sahmu mim ramyah, yaitu sebagaimana keluarnya as-sahmu anak panah minar ramyah dari busur panahnya. Melesat tidak? Melesat. Bisa kembali tidak? Nggak bisa kembali lagi. Kemudian bagaimana ciri mereka selanjutnya? Mereka membunuh kaum muslimin dan bersikap ramah kepada para penyembah berhala. Iya, wa yaqtulunal ahlal muslim. Mereka membunuh kaum muslimin. Dihalalkan darah-darah kaum muslimin. Tapi mereka berlemah lembut dengan para penyembah berhala, orang-orang musyrik. Ini ciri-ciri dari Khawarij. Kemudian, kalau saja aku berjumpa dengan mereka, maka akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. iya, itulah niat Rasulullah SAW. Kalau seandainya orang-orang yang seperti ini ada di zaman beliau, pasti Rasul sendiri yang akan memerangi. Berarti saat itu sudah muncul atau belum Khawarij? Bibitnya berarti belum. Ini cikal bakalnya. Ya, tapi Khawarijnya sendiri itu bukan satu orang, banyak. Disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, kalau aku menjumpainya akan aku perangi seperti memerangi kaum Ad. Berarti belum ada ketika itu. Tapi Nabi sudah menyampaikan sinyalemen itu sebelum beliau wafat, dan munculnya ketika zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan mulai nampak itu saat masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena termasuk di antara mereka itu yang ikut ambil bagian dalam memerangi Utsman. Karena Utsman bin Affan ini diperangi, dianggap apa? Dianggap pemerintah yang tidak adil. Utsman bin Affan dianggap seperti itu, sehingga istana atau rumah Umar dikepung, dan akhirnya beberapa orang dari mereka masuk ke rumahnya, menyetop makanan dan air, dan akhirnya Utsman pun dibunuh oleh mereka. Dan pada saat itu Utsman sedang berpuasa, dan ketika itu Utsman ibn Affan sedang membaca Al-Quran, belum berbuka, sedang membaca Al-Quran. Maka sebelumnya Utsman pernah mengatakan, aku telah bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasul mengatakan, marilah
berbuka denganku wahai Utsman. Karena waktu itu Utsman berpuasa dan mendapatkan mimpi, marilah menemui aku, berbuka bersama aku. Antum bisa baca peristiwa ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Jadi cikal bakal Khawarij itu sudah muncul jauh sebelum Rasul wafat. Yaitu ketika terjadi peristiwa pembagian harta rampasan perang Hunain yang tadi disampaikan dalam hadis ini. Rasul membagi-bagikan harta rampasan perang berupa emas kepada sebagian sahabat, tidak memberikan sebagian sahabat yang lain. Lantas ada yang protes. Kebijakan Rasul itu dianggap tidak adil. Padahal tidak mungkin Rasulullah melakukan itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang keluar dari mulut beliau atas kemauan hawa nafsunya. Perkataan beliau melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, ketika di zaman Ali muncullah kelompok ini, dan bukan sedikit jumlahnya, 12.000. Mereka adalah para militer yang tidak puas kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mereka menyempal di satu tempat yang bernama Harura dan mereka melakukan gerakan di bawah tanah. Baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, mereka melakukan perampokan, mereka melakukan pembunuhan dengan alasan apa? Asal orang itu berdosa besar, halal darahnya dan halal harta bendanya. Ada di sana orang minum khamr, bunuh, hartanya dirampas. Ada di sana misalnya orang berzina, bunuh, hartanya diambil. Di sana ada perjudian, apalagi judi, mesti ada apanya Pak? Ada fulusnya, ada duitnya. Bunuh karena dia melakukan kekufuran, hartanya diambil. Jadi mereka orang-orang Khawarij ini termasuk orang-orang yang melampaui batas, hulu di dalam beragama. Maka dalam kitab Al-Kabair di sini dicantumkan pertama yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Apa kata Allah? Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 195 ayatnya. Maaf, 190, afwan. Keliru Bu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ayat ini merupakan landasan bahwa di dalam berjihad pun tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui batas. Ini padahal memerangi orang kafir, tidak boleh melampaui batas. Apalagi yang diperangi bukan orang kafir, sesama muslim, tidak boleh melampaui batas. Apa mungkin sesama muslim berperang? Mungkin karena fitnah. Seperti perang Jamal, perang Siffin, itu karena terjadi fitnah. Sama-sama orang beriman. Apalagi memerangi orang kafir, ada legitimasi hukumnya, ada alasan syar'inya untuk memerangi mereka orang-orang kafir. Tapi itu pun tidak boleh melampaui batas. Maka dalam perang itu ada aturan yang harus dipegang teguh. Berperang tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh. Tidak boleh memotong atau menebang
pohon, tidak boleh membunuh orang yang tua renta, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Itu aturan dalam Islam. Tidak boleh melampaui batas, tidak boleh ditebang semua, sak pohonnya, sak bayinya, sak wanitanya dibunuh semua, ditebangi semua, tidak boleh. Itu melampaui batas. Ini padahal yang dihadapi adalah orang kafir, apalagi yang dihadapi sesama muslim, sesama orang beriman. Karena sebab apa? Sebab fitnah. Sangat mungkin terjadi. Maka Allah katakan dalam ayat ini, wala ta'tadu, jangan kau melampaui batas dalam segala perkara tentunya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Demikian pula ayat yang lain dalam surah yakni Al-Maidah ayat yang ke-87, surah yang kelima, Al-Maidah. Allah berfirman pada ayat yang ke-87, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan. Itu contoh bentuk melampaui batas. Orang kalau mengharamkan yang halal itu melampaui batas. Gak gelem makan daging, senenge apa? Ngerowot, atau tumbuh-tumbuhan, namanya vegetarian. Silakan makan yang halal. Kambing boleh nggak? Boleh nggak? Silakan. Sapi boleh nggak? Boleh. Kodok boleh nggak? Haram, nggak boleh. Yang halal silakan. Tapi kalau sudah halal jangan diharamkan. Saya tidak mau makan hewan yang bernyawa. Sama dengan mengharamkan ya? Iya. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah terkotori, terkontaminasi. Katanya apa? Setiap hewan yang bernyawa yang dimakan itu akan membawa tabiat sifat yang dimakannya. Kayak kita cukup makan yang tumbuh-tumbuhan saja. Ini argumentasi berdasarkan akal dan hawa nafsu. Nggak ada dasarnya. Sama dengan mengharamkan yang sudah halal. Kalau ada orang yang seperti itu lebay, melampaui batas. Wala ta'tadu, jangan kau melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, Khawarij ini melampaui batas. Dia hulu di dalam memaknai ayat Allah yang mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Dengan dasar ayat itulah dia mengkafirkan para pelaku dosa besar. Surah Al-Maidah, buka tafsir Ibnu Katsir, surah yang kelima ayat 44. Maaf, surah yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur
Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang ahli mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Perhatikan pada ayat ini potongan terakhir, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan kepadanya, yaitu apa yang telah turunkan Allah berupa Alkitab, faulaika humul kafirun, mereka termasuk orang-orang kafir. Nah, ayat ini digebiah-uyah oleh Khawarij. Apa digebiah-uyah itu? Dipukul rata, tidak dirinci. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan, menvonis kafir itu dengan rincian. Ada kafir akbar, ada kafir asghar. Kufur akbar, kufur asghar. Kalau kufur besar, keluar dari Islam, kafir tulen. Tapi kalau kufur asghar, itulah yang disebut oleh para ulama al-kufru duna kufrin, sub kekufuran atau kufur kecil. Nah, Khawarij tidak digebiah-uyah. Siapapun yang berdosa, melakukan perbuatan dosa besar, minum khamr, ngombe bir, ngombe cukri, kafir, dianggap kafir. Siapa saja yang berzina, siapa yang berjudi, kafir. Siapa yang membunuh, kafir. Kalau kafir keluar dari Islam, konsekuensinya berarti halal darahnya, halal hartanya. Ini menurut konsepnya siapa? Khawarij. Oleh karena dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini. Bagaimana penjelasan ulama tentang ayat ini? Silakan baca tafsir. Az-Zuhri mengutarakan, telah sampai pada kami bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dalam kisah-kisah di atas. Baik, kita langsung menuju jantungnya, yaitu kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah. Dari atas. Ibnu Jarir berkata, dari Al-Qama dan Masruq, mereka berdua pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang riswah, korupsi dan uang pelicin. Iya, korupsi dan uang pelicin. Terus lantas dijawab, itu termasuk penghasilan haram. Keduanya bertanya pula, bagaimana dalam masalah hukum? Beliau menjawab, tidak menggunakan hukum Allah termasuk kufur. Terus lalu beliau pun membaca ayat yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah,
mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Terus Mengenai firman Allah yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quran dan Sunnah, ya, syariat Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. As-Suddi berkata, apa kata As-Suddi? Allah berfirman, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang aku turunkan dan dia meninggalkan secara sengaja ataupun aniaya, padahal dia mengetahui, dia termasuk golongan orang-orang kafir. Ya, kalau dia sengaja, dia mengetahui tentang hukumnya itu menurut As-Suddi, maka dia termasuk kafir. Baik, lanjut. Ali bin Abi Thalha mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diberikan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yaitu barang siapa yang mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah, berarti dia benar-benar kafir. Terus Barang siapa mengakuinya tetapi tidak menjalankannya, dia sebagai orang zalim lagi fasik. nah, itu dia. Yang pertama mengingkari, yang kedua mengakui. Coba diulangi lagi. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Diulang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman-Nya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diberikan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yaitu barang siapa yang mengingkari, mengkufuri, menolak, ya, dia ingkar kepada hukum Allah ini. Apa katanya? apa yang telah diberikan oleh Allah, berarti dia benar-benar kafir. Iya, berarti dia benar-benar kafir. Gimana Al-Quran? Opo Quran itu? Kayaknya wong Arab, kafir sudah. Ya kan? Karena dia mengingkari Al-Quran. Gimana syariat Islam? Syariat opo? Pucui kon Raja Salman kon. Apa hubungannya? Ini syariat Allah, syariat Islam. Tapi dia katakan produk hukum orang Arab. Kafir besar itu, keluar dari Islam. Kafir tulen. Kenapa? Dia mengingkari, tidak mengakui. Lanjut. Barang siapa yang mengakuinya, Barang siapa yang mengakuinya. Bagaimana hukum Islam? Tidak ada hukum terbaik kecuali hukum Islam. Tidak ada syariat yang terbaik kecuali syariat Islam. Tidak ada sumber hukum, kitab hukum yang paling baik sumbernya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tapi, lanjut. tapi tidak menjalankannya. Tapi nggak menjalankannya. Bagaimana khomer? Haram nggak? Haram. Lah wingi sampean kok ngombe? Iya. Kok nero kok? Aku wis ngiden kok sik ero ae kamu. Haram nggak? Haram. Dosa nggak? Dosa. Tapi kok melakoni? Enak ya? Tapi dia mengakui bahwa itu dosa, itu haram. Bagaimana dengan zina? Kaleng awurai. Zina dosa. Lah kon kok sik gendaan. Menengo lho ya. Rame-rame. Liyane iso tak tinggalno, nek iki durung aku. Khomer iso, judi iso, mateni wong mandek kabeh, nek gendaan durung iso. Tapi dosa enggak? Dosa, gak oleh. Disiksa enggak? Engko disiksa nek nglakoni. Lah kon kok nglakoni? Iya ya kok angel ya. Maka dia termasuk apa? Kafir atau belum? Belum. Kafir atau bukan? Bukan kafir besar. Bukan keluar dari Islam. Bukan kafir akbar, bukan. Tapi Zalim dan lagi fasik. dia termasuk zalim, dia termasuk fasik. Ngerti hukum, diakui hukum itu benar, tapi tidak menjalankannya. Nah, bagi orang ahlus sunnah inilah konsepnya, sejalan, yaitu dengan siapa? Yaitu dengan para sahabat. Ini pemuka sahabat Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, ahli takwil yang didoakan oleh Rasulullah, mentakwil dan menafsirkan ayat ini dengan benar.
Tidak seperti Khawarij. Kalau Khawarij digebiah uya, asal ketok nyekel topi miring, del pateni. Asal ketok goncengan wong loro ngerakut ambek wong wedok, wilnya del pateni. Itu pemikiran Khawarij. Ya beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Baik, lanjut sedikit lagi tafsirnya. Lebih lanjut Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah ahlul kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diberikan di dalam kitab. Abdul Razak berkata, dari As-Sauri, dari Zakaria, dari As-Sa'bi tentang ayat berikut yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. As-Sa'bi berkata, ayat ini diturunkan Allah kepada kaum muslimin. Masih terkait dengan firman yang artinya barang siapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Waqi meriwayatkan dari Sa'id Al-Makki dari Tawus bahwa maknanya yaitu kekufuran tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Iya, al-kufru duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti darahnya masih haram, masih suci, hartanya masih haram, masih suci, tidak boleh dirampas, tidak boleh dipenggal, tidak boleh dibunuh. Nah, beda dengan pemahaman Khawarij. Mereka inilah orang-orang yang hulu di dalam beragama, melampaui batas. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihil muslim," barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya muslim, "Ya kafir," hai kamu kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Kalau yang dituduh kafir atau yang menuduh kafir. Kalau ada yang menuduh kafir kepada orang yang dituduh ternyata tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepadanya. Yang menuduh menjadi apa? Kafir. Maka jangan gampang kita menuduh kafir. Harus sudah ngerti apa kriteria orang yang kafir itu. Kalau sudah nggak sholat, nggak zakat, jenenge Abdullah, soleh, sudah nggak pernah ibadah, kemudian ditanya, kon kok gak sholat? Lapo sholat dibujui wong Arab, sholat basa Arab tapi gak ngerti artine. Sholat iku sakarepku, aku sholat nek kober nek gak yo gak. Wajib gak sholat? Gak. Kalau sudah seperti ini kafir gak? Kafir karena mengingkari. Sampean jenenge kok Yohanes, Muslim apa non Muslim? Loh, Muslim aku. Cuman bapakku karo aku dijenengi Yohanes. Muslim. Loh, tapi kok gak sholat? Iya. Tapi sholat itu wajib nggak? Wajib. Nek ninggal lo dosa nggak? Dosa. Tapi kok nggak sholat? Loh, aku ingin sholat maghrib. Lah mau kok enggak? Kadang sholat, kadang enggak. Tapi masih mengakui kewajiban sholat. Sholatnya rok-rok asem. Tapi ini rezeki gak gelem rok-rok asem. Sholatnya Senin Kemis. Ikhwatal iman. Kalau seperti ini masih mengakui kebenaran hukum, mengerti syariat, ya, berarti masih belum kafir tulen, belum keluar dari Islam. Apa masuk kategorinya tadi? Zalim atau fasik.
Oleh karena itu jangan kita gampang menvonis orang dengan kafir. Tapi kalau sudah jelas orang itu kafir, kita jangan ragu mengkafirkan. Kalau sudah jelas kafir. Kenapa? Kalau kita meragukan orang, kalau kita ragu menvonis, mengatakan orang kafir, orang yang musyrik itu tidak kafir, maka berarti keislaman kita pun akan batal. Donald Trump itu gak kafir. Wong dia percaya kepada Allah kok. Ya? Percaya kepada apa? Allah. Dia juga beriman nek minggu nang gereja. Kalau ada yang mengatakan begitu, berarti Islamnya batal nggak orang ini? Batal. Donald Trump itu gak kafir, dia itu non muslim. Iki ono maneh iki. Ono maneh modelannya iki disebut non muslim. Ya, kalau kafir kafir, nggak ada istilah non muslim. Kalau non muslim itu bahasa Arabnya ghairul muslim. Ghairul muslim, non muslim. Di Quran nggak ada kalimat itu. Kalau kafir pelecehan, ya banyak nggak kafir? Banyak. Nggak perlu dirubah pakai non muslim. Justru kafir itu sudah sangat lembut, itu kalimat yang sudah dipilih oleh Allah. Makna kafir adalah orang yang menutup diri dari kebenaran. Makanya kalimat kafir, kufur, yakfuru, kafaro, yakfuru, kufron, orangnya disebut kafir, terserap dalam bahasa Inggris jadi kafir. Tahu kafir berarti apa? Penutup. Karena dia menutup dari kebenaran, makanya disebut dengan kufur. Orangnya disebut kafir. Itu sudah paling sopan. Nggak perlu diperhalus lagi, nggak perlu. Itu sudah bahasa Allah. Cuman orang itu sewotnya hanya karena apa? Ngomongnya intonasinya tinggi. Kamu nggak percaya sama Allah, kafir kamu. Itu yang membuat marah dan sewot. Ya kalau begitu dilembutkan aja. Kamu nggak percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kafir. Enak kan? Sama kan? Sama aja. Kamu tidak melaksanakan perintah Allah, durhaka kepada Allah, kafir. Kafir. Tinggal melembutkan aja suaranya, nggak keras-keras ya. Kalau kamu kafir kan, seakan-akan keras, kejam, ya kan, menakutkan. Padahal itu sudah termasuk lembut itu. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Waqad warada fi sifatil khawarij atharun katsiratun. Dan yang dimaksud di sini dari sifat-sifat khawarij adalah banyak ciri-cirinya. Semua para ulama sepakat terhadap bagaimana sepak terjang khawarij yang dulu membuat onar di negeri kaum muslimin, di pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang akhirnya diberantas oleh beliau. Tapi sebelumnya iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah dulu. Dikirim itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagai delegasi yang berdialog, berdebat dengan orang-orang khawarij yang pemikiran mereka ini kena subhat. 3 hari 3 malam itu Abdullah bin Abbas berdebat tentang Al-Quran. Termasuk tokohnya Ibnul Qawwa, tokohnya Ibnul Qawwa itu tokoh khawarij yang akhirnya rujuk kembali kepada kebenaran. Separuh dari khawarij yang ada di Harura ini kembali kepada kebenaran. Tapi sebagian lagi kembali lagi ke khawarij lagi. Akhirnya tidak ada ampun, setelah itu diperangi sampai
sampai mati. Dihabisin mereka semua oleh Ali bin Abi Thalib. Inilah pemberontak yang membawa dan mengusung pemahaman yang sesat, yaitu terhadap pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang banyak membuat subhat dan meracuni kaum muslimin, sehingga dia membuat kerusakan di muka bumi ini, membunuh, merampas, merampok. Itu karena pemahaman dan pemikiran Khawarij, mudah menvonis kafir. Tapi sekalipun mereka sudah dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib, tetap saja pemahaman ini akan terus regenerasi, beranak pinak sampai hari ini. Para ulama sepakat, kecuali waqtilafan nasu fi takfirihim. Cuman orang-orang berbeda pendapat, ikhtilaf di dalam mengkafirkannya. Apakah Khawarij sendiri itu kafir atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan ini pernah bersabda, yakni di dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, juga At-Tirmizi di nomor 3000. Coba dibuka Tirmizi 3000. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di mana saja kalian menemuinya maka perangilah dia. Nah, disuruh merangi mereka karena mereka adalah pemberontak dan orang yang membuat kerusakan dengan pemahamannya yang ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Silakan baca At-Tirmizi. Dari Abu Hurairah menceritakan kepada kami, Waqi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi bin Sobih dan Hamad bin Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, Abu Umamah melihat kepala-kepala orang yang telah terbunuh. Iya, Abu Umamah melihat kepala-kepala orang yang terbunuh, digantung kepala itu, ya, atau dijejer kepala itu, terus tergantung di atas tangga masjid Damaskus. Ya, jadi kepala itu berada di tangga masjid Damaskus. Kemudian Abu Umamah berkata, anjing-anjing neraka yang telah terbunuh secara mengerikan di bawah kolong langit ini. Iya, yakni kilabun nar, anjing-anjing neraka telah terbunuh di mana? Tahta adimis sama, di bawah kolong langit. Maksudnya siapa anjing-anjing neraka itu? Yaitu Khawarij. Yang ketika itu Abu Umamah melihat kepala-kepala itu dijajar di tangga masjid. Inilah pemberontak yang suka membuat onar. Mereka telah dihukum oleh pemerintah Islam. Kemudian sebaik-baik pembunuh adalah orang yang membunuh mereka. Khairu qatla man qataluhu, sebaik-baik pembunuh adalah yang membunuh mereka. Terus dia lalu membaca ayat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri dan ada pula yang menjadi hitam muram, hingga akhir ayat. Aku berkata kepada Abu Umamah, kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW? Dia menjawab, jika aku tidak mendengarnya selain hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali hingga 7 kali, maka aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Berarti dia telah mendengarkannya lebih dari itu 7 kali. Rasul SAW mengatakan kilabun nar, yaitu apa? Anjing-anjing neraka. Itulah ucapan Rasul terhadap orang-orang yang memberontak terhadap pemerintahan Islam yang sah, kepemimpinan Islam yang telah dipilih oleh kaum muslimin tapi dianggap telah melakukan kezaliman.
Fal khawariju mubtadi'atun, maka khawarij itu termasuk kelompok ahlul bid'ah. Mustahilluna dima'a wa takfir, dia menghalalkan darah kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Inilah bid'ah yang terjadi ketika itu. Jadi bid'ah itu bukan hanya amalan, tapi juga berangkat dari sebuah ideologi, yaitu keyakinan yang menyimpang terhadap agama. Menganggap bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Ini bid'ah dalam i'tiqad, yaitu keyakinan. Bid'ah dalam pemikiran. Bid'ah bukan hanya amalan, sholat, zakat, puasa, bukan hanya dalam urusan ibadah, tapi dalam i'tiqad, keyakinan itu juga ada bid'ah. Nanti ada khawarij, ada lagi sufi. Sufi memahami bahwa Allah itu bisa sama seperti makhluk, bisa menyatu dengan makhluk. Itu pemahaman akidahnya sufi. Manunggaling kawula Gusti. Minimal dia mengatakan Allah di mana-mana. Padahal Allah istawa 'alal arsy, bukan Allah di mana-mana. Ini subhat, pemikiran-pemikiran sesat yang merupakan bid'ah dalam bidang i'tiqad, keyakinan, pemahaman. Jadi tidak hanya sekedar ibadah bid'ah itu. Justru lebih berbahaya keyakinan ini. Karena dia bisa membuat kerusakan di muka bumi. Hanya keyakinan yang salah. Yakfuruna Utsmana wa Aliya wa jama'ata min sadatis sahabah. Mereka telah mengkafirkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yakni jamaah kaum muslimin yang termasuk dalam hal ini adalah yaitu para sahabat-sahabat, pemuka-pemuka di kalangan mereka dikafirkan. Inilah pemahaman yang sangat menyimpang, yang membawa dampak kerusakan yang besar, terbunuhnya manusia, rusaknya harta benda, kehormatan yang diinjak-injak, harga diri yang hancur hanya karena apa? Pemahaman hulu terhadap din agama ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Khawarij. Ishaq al-Arzaq mengatakan anil A'mash, dari al-A'mash, an ibn Abi Aufa, dari Abu Aufa, dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, al khawariju kilabun nari. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Bagaimana sifat anjing itu? Tahu nggak? Sifat anjing itu gimana? Anjing kan? Ini seperti itu. Kafir kamu. Kafir. Mirip gak? Anjing kan suka apa berarti? Suka menggonggong kan? Sampai tahu nggak arti menggonggongnya? Kafir bukan. Mosok asu iso ngafirno wong ya gak. Anjing itu menggonggong orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, siapapun digonggong. Makanya sampai ada istilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Berarti memang hobinya anjing itu menggonggong. Nggak tahu apa arti gonggongannya ya. Suaranya sama.
Antum bisa bedakan nggak? Antara gonggongan yang pertama dan yang kelima? Atau antara gonggongan anjing penjaringan dengan anjing Kertajaya? Bisa membedakan nggak? Nggak bisa. Nabi mengibaratkan anjing. Kalau sesuatu diibaratkan binatang, itu rendah atau tidak? Rendah. Lihat Yahudi, diibaratkan apa? Diibaratkan apa Yahudi? Kalau itu memang betul-betul dikutuk jadi kera dan babi, itu bukan diibaratkan lagi itu. Diibaratkan apa? Buka surah Al-Jumu'ah, surah 62. Ayat yang kelima kalau tidak salah. Mathalul ladina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmil ladina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Yahudi diibaratkan apa? Keledai. Khimar. Khimar yang di atasnya terdapat apa? Yahmilu asfaro, yang di punggungnya memanggul, ya, membawa kitab-kitab yang besar. Yahudi itu ilmunya sebetulnya banyak kalau dia mengamalkan kitabnya para nabi mereka. Tapi ternyata apa? Hanya sekedar kitab yang tidak diamalkan, hanya sekedar diketahui, tapi tidak dipraktekkan. Makanya kalau mereka diperintah sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak taat, kata mereka. Itu begitu Yahudi. Diibaratkan seperti keledai yang dia memikul Taurat. Kalau yang memikul itu manusia, dia akan baca nggak? Baca nggak? Baca. Nek khimar diwaca nggak? Enggak. Isoi me apa? Kok persis, Pak? Dan seburuk-buruk suara apa? Suara keledai. Luqman, surat Luqman, ayat berapa itu? Surat 31. Ayat yang ke 18. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat selanjutnya, waqsid mathyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Apa kata Allah? 18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Lanjut. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Iya, seburuk-buruk suara adalah suara apa? Suara keledai. Jadi keledai ini disifati dengan sifat yang buruk. Nah, anjing pun demikian. Al-Quran juga pernah nggak merumpamakan dengan anjing? Pernah nggak Al-Quran mengumpamakan dengan anjing? Mengumpamakan hewan anjing. Pernah nggak? 176 surah Al-A'raf, buka. Anjing itu diberi sifat selain menggonggong apa? Surat 7 ayat 176.
walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Apa kata Allah? Dan kalau kami mengendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Ya kan? Mathaluhu famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan mereka seperti anjing. Kenapa anjing? Bagaimana sifat-sifatnya? Disebutkan salah satu di sini, yaitu jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. In tahmil alaihi yalhath. Jika kau halau, maka diulurkan lidahnya. Tahu delok anjing melet? Ambek ngi? Iku lak sapi. Ya pernah saja mungkin melihatnya. Apalagi tiap hari sering melihat. Soalnya tonggo ngarepin duwe ya lanjut. Au tatrukhu yalhath. Apa katanya? Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, berarti anjing itu sebagai sebuah perumpamaan yang baik atau yang buruk? Perumpamaan yang buruk. Beda kalau yang diumpamakan, beda kalau Allah membuat perumpamaan seperti lebah. Kalau lebah itu baik atau buruk? Baik. Sampai diabadikan dalam surah Al-Quran, surah An-Nahl, itu baik-baik. Kemudian lagi apa binatang apa lagi yang baik? Unta. Bahkan Nabi punya mukjizat, unta keluar dari cadas. Apa itu? Untanya Nabi Saleh. Sampai Allah katakan afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana kau tidak melihat? Tidakkah kau memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Itu sifat yang baik dari jenis binatang. Tapi ada binatang dijadikan perumpamaan yang buruk, himar, yaitu kemudian anjing. Dan anjing ini tergolong makhluk yang kalau dia menjilat ke bejana, maka najisnya harus dicuci sampai berapa kali? 7 kali, salah satu dicampur dengan tanah. Itu kekhususan kenajisan anjing. Suka menjulurkan lidah, suka huk menggonggong. Ikhwatal iman aizakumullah. Nabi mengatakan al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Hashraja bin Nabatah, dia berkata haddatsani Sa'id bin Jumhan, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Jumhan. Ia berkata, dakhaltu ala ibni Abi Aufa, aku masuk kepada yakni ibnu Abu Aufa, masuk ke rumahnya ya, atau menemuinya. Wa huwa makfufun, sementara dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Faqal, kemudian dia berkata, man anta, kamu siapa? Qultu, aku mengatakan, Sa'id bin Jumhan, aku adalah Sa'id bin Jumhan. Qal, ma fa'ala walidak, apa yang telah dikerjakan oleh orang tuamu? Qultu, aku mengatakan, qatalahul azariqah, yaitu dia telah dibunuh oleh azariqah. Faqal
Qatalallahu al-azariqah. Semoga Allah memerangi al-azariqah. Ini salah satu sempalan dari Khawarij. Jadi mereka ini juga berfriksi-friksi Khawarij ini. Salah satu namanya yaitu sebutannya apa tadi? Iya, az-zariqah. Thumma qal, kemudian aku berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum kilabun nar. Bahwasanya mereka Khawarij itu al-azariqah adalah anjing-anjing neraka. Qultu al-azariqatu wa haddahum, apakah hanya azariqah saja? Katanya, qala tidak, al-khawariju kulluha al-khawariju kulluha al-azariqah. Semua khawarij itu adalah kelompok yang disebut dengan al-azariqah. Jadi sama saja, berarti nama lain dari khawarij. Kemudian Hamad bin Salamah haddatsana Abu Hafs, telah mengabarkan kepada kami Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab, annahu sami'a Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Abi Aufa, wa hum yuqatiluna al-khawarij, di mana dia telah memerangi atau berperang melawan Khawarij. Yaqul, maka kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, tuba liman qatalahum wa qataluhu, beruntunglah orang yang memerangi mereka Khawarij dan orang yang dibunuh oleh mereka. Jadi kalau memerangi mereka itu kebaikan, maka demikian pula kalau terbunuh di tangan Khawarij, maka itu juga orang yang beruntung. Berarti apa? Ini menandakan secara implisit yang membunuh dan yang dibunuh, yang membunuh atau yang memerangi, berarti dia memerangi yaitu orang-orang kufur. Dan kalau dia dibunuh oleh orang yang kufur, berarti dia matinya mati apa? Syahid. Ini terdapat di dalam yakni riwayat sebelumnya, yakni akhrajahu at-Tayalisi wa Ahmad wa Hakim wa ibnu Abi Asim dalam sunnahnya, dan ini semua dari jalur yakni Hasrat, dari jalur bukan dari Umar ya, Hasrajabi, dari jalur Hasraj ya bin Nabatah, dari jalur Hasraj bin Nabatah. Adapun yang barusan tadi, tuba liman qatalahum wa qataluhu, disebutkan di sini merujuk kepada hadis sebelumnya. Ya berarti hadis dari Ibnu Abi Aufa, wallahu a'lam. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Nah, pemahaman, pemikiran, ideologi takfiri atau ideologi yang dimiliki oleh Khawarij ini akan tetap ada dari zaman ke zaman sampai zaman ini dan sampai yang akan datang. Dan memerangi hukumah pemerintah kaum muslimin, di mana pemimpinnya seorang muslim dan yang dipimpin adalah mayoritas kaum muslimin, berarti dia adalah kepemimpinan kaum muslimin. Maka memeranginya itu termasuk bagian daripada perbuatan dosa, sebagaimana orang-orang Khawarij melakukannya kepada kepemimpinan kaum muslimin di zaman Utsman ibn Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Sama saja, baik memerangi secara senjata dengan militer, dengan persenjataan, atau tidak memerangi dengan senjata tapi memerangi dengan
lisan, sama saja. Bahkan bisa jadi lisan itu lebih apa? Lebih dahsyat daripada dengan senjata. Karena kerusakan lisan itu bisa menyeluruh. Kalau senjata, kalau nggak kena senjatanya nggak apa-apa. Tapi kalau lisan itu lebih cepat kemana-mana. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Dengan ucapan bisa muncul fitnah. Dengan fitnah bisa terjadi kerusakan di muka bumi secara meluas, bukan hanya di negeri itu tapi juga di negeri yang lain. Makanya memerangi dengan senjata ataupun tidak, yaitu memerangi dengan lisan sama saja. Yaitu apa? Mencaci maki pemerintah kaum muslimin. Dia seorang muslim, ya, dicaci maki, dihina, dihujat dan sebagainya. Tapi itu dilakukan terang-terangan di muka umum. Kalau memang mau menasihati, datanglah secara pribadi menasihatinya. Dan itulah ditontokan oleh para ulama ahlus sunnah dalam menghadapi yakni pemimpin-pemimpin yang terindikasi melakukan perbuatan zalim. Dan itu dari zaman ke zaman banyak pemerintah-pemerintah pemimpin yang zalim. Tetapi bagaimana sikap seorang muslim kepada pemimpin muslim sekalipun itu zalim sudah dicontohkan oleh para ulama kita terdahulu. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.